Kenapa Edis menuhankan manusia? Hmm, 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 hmm. Ya, daripada saya menuhankan Muhammad dan batu hitamnya, gimana Anda ini? Daripada Anda menuhankan mayat dalam kubur. Bang, Iya. ini iya. Anda ini Muslim atau bagaimana ini? Muslim. Muslim. Apa kira-kira yang perlu didiskusikan antara Islam dan Kristen nih, Bang? Ya, konsep ketuhanan lah. Konsep ketuhanan. Apa yang dimaksud dengan konsep ketuhanan itu? Saya nggak ngerti bahasa-bahasa orang Islam itu, banyak yang membingungkan saya. Konsep ketuhanan. Apa itu konsep? Apa itu ketuhanan? Saya sering sakit kepala dengan bahasa-bahasa kalian. Apa itu? Pengertiannya gimana? Ya, gini Dis, konsep ketuhanan itu tata cara kita bertuhan. Kan setiap agama Bertuhan Abrahami, itu maksudnya gimana? bertuhan itu menyembah satu-satunya Tuhan, Sang Pencipta alam, gitu. Bertuhan, Bukan menyembah yang lain. Menyembah itu gimana maksudnya? Saya bingung. Orang-orang Islam soalnya biasanya bahasanya itu Arab gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia orang Islam nggak ngerti. Latrium. Tahu gak latrium? Latrium, apa latrium itu? Menyembah secara ritual, bukan berarti hanya mengikuti, Menyembah bukan berarti mengikuti secara dan patuh, tapi ritual. menyembah secara ritual. Gitu. Maksudnya gimana itu menyembah secara ritual? Ya kalau di Islam seperti sholat. Oh, yang gini-gini tuh. Oh, kami nggak perlu Bang yang gitu-gitu. Buat apa begini-begini, tapi kalau habis itu jarah harta orang sambil sholawatan. Buat Ya, yang apa jarah begini-begini, harta orang habis itu itu apa? korupsi, buat apa? Dis, Dem 212 itu ada penjarahan. Umat Islam semua ada Tenang, penjarahan. enggak, jangan kemana-mana. Itu hanya sedikit kisi-kisi saja gini loh. Buat apa begini-begini, tapi korupsi, tapi berzina, buat apa? Ya itu kan saling berkesinambungan dengan Nah, itulah makanya melaksanakan saya sholat. bilang orang Islam itu mereka itu melakukan ritualisme. Mereka tidak melakukan pengabdian. Ya pengabdian kepada Allah itu salah satunya adalah mencuri dan berzina. Itu salah satu bentuk penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dis, dengan mendirikan sholat dengan baik dan benar itu dapat mencegah kita dari perjudian, dari penjinahan, dari pencurian. Kalau Anda Efek tidak dari berzina, melaksanakan tidak sholat. mencuri, Oke, pelan-pelan ya, Bang Rayagung ya. Gini, Bang. Orang Kristen tidak Sebentar, pernah Rayagung, melaksanakan tenang dulu, sholat. tenang. Gini. Apakah menurut Allah orang yang tidak berbuat dosa akan dimusnahkan? Apa? Orang yang tidak berbuat dosa? Begini, Allah itu pengen manusia itu tidak berbuat dosa atau berbuat dosa? Ya terserah manusia. Ini kan, kalau ditanya begini nih, susah nih. Yang diinginkan Allah, manusia itu berbuat dosa atau tidak berbuat dosa? Yesus, supaya orang-orang berbuat, yaitu jangan berbuat dosa. Nah, sekarang yang saya tenang, belum selesai. Dikit lagi. Memakan Sedangkan- daging manusia serta Sedangkan di darahnya. dalam agama Islam, apa yang Allah inginkan? Kepada Allah gitu. Berbuat dosa berarti. Patuh, Dis. Taat, Iya, patuh kepada Allah itu caranya adalah dengan berbuat dosa. Loh, Allah kan mengatakan jikalau kalian tidak berbuat dosa, maka kalian akan dimusnahkan. Betul? Ya, jika tidak berbuat dosa, betul. Iya, dimusnahkan. Artinya Allah ingin kalian berbuat dosa. Gimana? Makanya orang Islam kalau berbuat dosa itu hal yang sangat-sangat
sesuai dengan ajaran agamanya. Ngaco kamu. Kok ngaco? Tadi kamu sudah bilang iya. Dis, di Kristen juga sama, Dis. Keinginan Yesus itu berbuat Apa? dosa. Umat Yesus itu Mana supaya berbuat ayatnya? Ada, ada. Mana Seseorang ayatnya? tidak sampai kepada Yesus sebelum ia membenci ayah dan ibunya. Coba bacakan yang benar, bacakan yang benar. Iya, seseorang tidak mencapai kehidupan yang kekal sebelum ia Baca ayatnya, jangan kau pelintir-pelintir. baca. Islam ini kerjanya memelintir saja. Bisa nggak kalian itu menjadi orang yang tidak melakukan pelintiran-pelintiran? Coba baca ayatnya yang benar. Iya. Seseorang tidak mencapai kehidupan yang kekal sebelum ia membenci ayah dan ibunya. Ngarang saja ini orang. Ada Lihat, di ayat begini itu, konteksnya. Itu ada dalam ajaran agamamu. Tenang. Konteksnya itu adalah hal mengikut Yesus. Bagaimana Alah, Yesus itu di bawah. harus didahulukan lebih daripada apapun. Lebih dari orang tua. Lebih dari hartanya. Lebih dari apapun. Bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Hal mengikut Yesus. Makanya barang siapa yang membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak mengikut Yesus. Konteksnya pada waktu itu kan adalah mengenai orang yang ingin mengikuti Yesus, tetapi dia masih dihalang-halangi oleh orang tuanya. Kok Anda tertawa? Kalau Anda saya tunjukkan nanti hadis yang di dalam agama Islam yang sama gimana? Dis, buka Yohanes 6 ayat Nah, ini 53. lompat lagi. Muhammad pernah berkata, barang siapa yang tidak mencintai Muhammad lebih daripada orang tuanya, lebih daripada dirinya sendiri, bahkan hartanya, anaknya, itu tidak akan masuk surga. Itu pertanyaanmu itu saya tampolin kepada kamu sendiri. Ada. Kalian ini heran loh dengan kalian saya. Saya betul-betul heran dengan kalian. Kenapa kalian menuduhkan sesuatu kepada Kristen, tapi tuduhan itu kalau dituduhkan kepada Islam, kalian meninggal dunia. Ya intinya di Kristen juga ada. Di Muslim melarang. Iya, maksud saya begini loh, gini. Kamu bilang, Dis, mengikut Yesus itu harus membenci dirinya sendiri, menyangkal dirinya sendiri, orang tuanya, hartanya, bahkan nyawanya. Kamu persalahkan itu. Sementara dalam agama Islam, Muhammad mengatakan hal yang sama. Siapa yang mempersalahkan, Dis? Terus kenapa kamu Enggak. tanyakan itu kepada saya? Enggak, cuman lucu aja. Di Alkitab ada perkataan begini ya. Seseorang tidak Kenapa mendapat itu lucu kehidupannya. sedangkan itu ada dalam agama Islam? Enggak ada. Yang ini enggak Enggak ada. Sebelum ada. dia daging anak manusia dan darahnya itu. Oh, makan daging anak manusia dan minum darahnya. Iya, itu. Baik. Oke, sekarang Ada di begini. Kristen. Tenang. Jadi untuk Ini Muslim surga, kita kasih tanya harus nih. harus memakan Kita beri daging mereka manusia. kesempatan untuk bertanya. Coba Rayagung. Di dalam Kristen adakah orang yang makan dagingnya Yesus dan minum darahnya Yesus betulan selama Yesus masih hidup? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Di dalam tenang. Karena Kristen nggak patuh sama Tenang. Yesus. Kalau Ini nih, patuh kamu harus ini ngomong terus dimakan. nih. Belum juga kelar saya. Biar saya selesaikan. Di dalam agama Islam selama Muhammad hidup ada nggak yang minum darahnya? Katanya ada. Terus kenapa kamu mempermasalahkan? Yang nggak mempermasalahkan ini sekaligus dengan dagingnya, Dis. Oke, sekarang Kalau kamu dengan saya dagingnya tanya itu di ajaran dalam. Sumanto. Oke, tadi kan sudah saya tanya di dalam agama Kristen ada nggak yang makanin daging Yesus jadi kanibal? Kan nggak ada. Ya artinya gak patuh sama Yesus itu. Oke, Iya sekarang begini, orang namanya juga masih Islam teman-teman ya, maklum. Tenang, teman-teman tenang, maklum. Kan saya sudah pernah bilang tidak mungkin seseorang waras di detik yang sama dia menjadi orang Islam.
Kalau patuh Edis harus makan daging Yesus dan Gimana darahnya. caranya? Nah berarti Edis Kristen yang nggak patuh. Iya, caranya gimana? Ya makan sana. Gimana Cari caranya? Yesusnya ada di mana? Yesusnya ada di mana? Terus makan daging dan darahnya supaya masuk surga. Iya, Itulah kalau ajaran yang kalau punya pola pikiran seperti orang Islam. Cuman saya kan bukan orang Islam. Kalau punya pikiran pola seperti orang Islam ya seperti itu. Kalau orang Islam, kalau misalnya orang Islam bertemu Muhammad, tidak ada yang tersisa dari Muhammad. Kencingnya, nya semua dimakan sama orang Islam. Dikonsumsi. Namanya juga pemakan kotoran, gimana? Apa tidak benar yang saya katakan orang Islam minum kencingnya Muhammad? Bekas air cucian Muhammad diminum. Ludahnya Tidak ulama benar. aja jadi rebutan kok kalian. Kalian ini adalah orang paling jorok sedunia. Kencing hewan saja diminum. Ya daripada Udah makan gini manusia. saja Raya Gung. Saya berharap kamu mendalami dulu agama Islam. Baru nanti kamu naik lagi ke sini. Iya. Buatlah satu Ya. argumen yang baik, yang bagus. Begitu. Terakhir ya, kamu harus patuh kepada Yesus, harus makan daging Yesus dan darah Yesus supaya kamu masuk Oh, surga. sudah kami lakukan itu. Kami Ya, lakukan ya, itu di gereja. Iya. Ajaran Sumanto itu Ya bukan Sumanto. Kalau Sumanto bedanya kuburan digali. Kalau kami tidak. Kami memakan roti dan meminum anggur sebagai perlambangan tubuh Kristus. Ya, Kalau oke. kalian minum darahnya Muhammad betulan. Makanya kalian ini adalah umat Dracula. Oke, Ya, begitu ya, saja ya, terima ya kasih. Raya Agung ya. Ya. Baik, saya Ya. harap kamu belajar lagi lah tentang agama Islam terutama. Kalau kamu belajar tentang agama Islam, pasti kamu akan meninggalkannya. Ya, inilah forum ya diskusi Islam dan Kristen. Sering sekali orang-orang Islam ini menuduhkan hal terhadap kekristenan, sementara tuduhan itu sebenarnya ada di dalam agama Islam. Penebusan dosa, sering diledekin kan? Masalah penebusan dosa. Makasih Pak Gus Ibrahim, makasih. Masalah penebusan dosa itu sering menjadi bahan olok-olok, ejekan orang-orang Islam terhadap agama Kristen. Padahal penebusan dosa itu ada dalam agama Islam. Orang Islam yang bikin dosa yang nanggung Yahudi dan Nasrani. Itu sangat jelas hadisnya. Ya. Yuk silakan. Kalau Anda benar-benar mau diskusi, cobalah bawa satu hal gitu loh. Yang kuat begitu, yang sangat fundamental. Oke, kita kasih naik ada sabar ya teman-teman ya. Susilo coba. Ini kita sudah jadi ustadz ini teman-teman ya. Ya, Susilo, selamat malam Bang. Selamat malam Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera. Oh, kameranya oh iya. Mana Bang Edis? Wah, ini prajurit Salam TNI saudara-saudara. Salam Ya, Swastiastu ya. Shalom. Saya mau tanya ini Pak Susilo ini, apakah Anda ini adalah seorang tentara ini ya? Betul Bang Edis, kebetulan ini tadi ada siaga ya karena kondisi negara Indonesia mungkin sudah tahu sendiri sedang agak kacau lah. Ini seluruh dari TNI, Polri ini semuanya siaga Bang Edis. Jadi saya pakai mohon maaf masih pakai seragam ini saya. Ngomong-ngomong saya mau tanya ini Pak Susilo. Pak Ya, Susilo ya, ini Bang Edis. Muslim atau Ya. Kristen? Begini Bang Edis, kalau di KTP Islam Bang Edis ya, yang jelas itu saya membedakan antara saya itu berbeda Bang Edis antara Islam dan Muslim itu beda ya. Jadi kalau Muslim itu manusia yang mengikuti sistem agama itu Muslim.
Itu Bang Edis. Kalau Islam itu belum tentu Muslim. Kalau Islam KTP lah ya, itu belum tentu Muslim Bang Edis. Oke. Sementara Pak Susilo seorang Muslim? Ya, Muslim. Ya. Muslim. Baik. Pak Susilo seorang Muslim. Tapi gini Pak Susilo, saya sangat sepakat dengan Anda dalam hal supaya bangsa kita ini tertib, ya kan, menyampaikan aspirasi dengan tertib, demokrasi berjalan seperti itu, dan pihak-pihak keamanan seperti Anda menjaga ketertiban supaya tidak ada hal-hal anarkis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal itu saya setuju. Nah, begini Pak Susilo, ini adalah forum diskusi antara Islam dan Kristen. Kenapa kok bisa ada begini? Karena begini Pak Susilo, sebelum kejadian-kejadian yang terjadi baru-baru ini, ya, itu orang-orang Islam itu sering membahas agama kami, agama Kristen. Ya, tahu. Kalau Pak Susilo tahu. bahkan orang-orang Islam itu pernah mengundang penceramah besar asal India, namanya itu Zakir Naik. Yang nyambut pada waktu itu adalah seorang wapres, wakil presiden. Nah, kalau yang dibahas itu hanyalah agama Islam, maka acung jempol. Tapi yang dibahas itu agama Kristen sama Zakir Naik itu. Bahkan dia memberikan tantangan kepada orang-orang Kristen. Saya siap dipenggal katanya Zakir Naik. Kalau ada orang Kristen begini-begini. Nah, itu membuat saya sebagai orang Kristen dan teman-teman yang lain membuka forum yang sama nih. Nah, saya juga buka forum yang sama. Saya undang Muslim untuk diskusi supaya nanti Pak Susilo tidak salah paham kenapa ada diskusi begini. Tapi tetap saja bingkainya diskusi, tidak saling hujat, tidak saling maki-memaki seperti itu. Nah, begini Pak Susilo. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda seorang Muslim dengan mengatakan Anda mengikut sistem yang ada dalam agama Islam, boleh nggak? Kalau misalnya saya katakan bahwa Anda sedang berbohong di situ. Kenapa saya katakan Anda berbohong? Pertama, Anda tidak mungkin dikatakan seorang Muslim karena Anda telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum dalam agama Islam. Oke, lanjut. Apa hukum-hukum itu? Oke, sekarang saya tanya. Menurut Allah dan Rasul-Nya, hukum manakah yang harus ditegakkan? Syariat Islam atau buatan tapir? Begini ya Bang ya. Mungkin saya memang Muslim, tetapi pandangan saya ini dalam 1 tahun terakhir ini berbeda, Bang Edis. Berbedanya gini, saya sebenarnya pengen naik itu ini Bang Edis. Bang Edis pernah menyampaikan Islam di Indonesia ini adalah ada 80% itu semuanya itu ikut-ikutan. Hanya 2 orang saja yang mengerti Islam, tetapi masih dia nonton. Masih belum ketemu, ya, belum ketemu. Ya. Kemudian belum ketemu di rimbanya kan gitu nggih Mas Edis nggih. Betul. Nah, itulah saya setuju banget. Saya setuju dengan statement Bang Edis bahwa Islam di Indonesia 8% itu memang masih ikut-ikutan. Rata-rata itu terus terang dari saya sendiri ya itu mengakui memang belum tahu ilmunya lah, ngeten ya. Tetapi Bang Edis, saya ada perbedaan dengan yang 80% ini. Mungkin saya yang dicari 2 orang, salah satu dari 2 orang itu mungkin saya yang Bang Edis. Jadi Oke. Bang Edis ya. Silakan. Oke, jadi gini Bang Edis. Agama itu sebenarnya itu agama yang satu, agama tauhid, namanya agama samawi. Nah, itu ada agama Hindu, agama Kristen, Islam, itu kan menamakan pada masanya. Seharusnya agama itu memang hanya ada satu. Karena Tuhan kita Esa itu hanya ada satu, baik mau Hindu, mau Islam, mau apapun, agama kita itu sama. Cuman pada
masanya itu yang bikin membedakan. Contoh kayak Bang Idis ya. Kita contohkan. Agama itu adalah sebenarnya sistem. Ya, ini mungkin biar saya menyampaikan biar didengarkan karena di Bang Idis ini kan banyak ini apa namanya yang penontonnya kan banyak nih. Saya juga menyampaikan kepada saudara saya yang beragama Islam juga ini. Jadi agama, saya lanjutkan Bang Idis. Jadi agama Bang Idis, agama itu adalah sistem keterhubungan antara manusia dan Tuhannya. Itu agama, sistem. Nah, sistem itu pada zaman dulu Hindu itu memang dinamakan namanya Hindu. Nah, Hindu itu kalau di Trinitasnya ya, kalau dalam apa namanya di Trinitasnya itu adalah apa namanya ya istilahnya Sri Krishna ya, Sri Krishna. Tetapi itu yang membawa seorang utusan Tuhan itu yang disebutnya Atman. Kalau panggilannya Tuhannya itu kan Sang Yang sebentar. Widi. Ini biar Kalau kita tidak lari kemana-mana ini, Bang atau Pak Susilo. Begini, Pak Susilo. Ya. Tadi kan Anda mengeluarkan statement bahwasannya Anda itu seorang Muslim. Ya, betul ya. Nah, saya mengatakan begini, statement Anda itu bertentangan dengan apa yang Anda perbuat. Saya kasih contoh begini. Kalau Anda seorang Muslim, maka Anda itu harus patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, betul? Betul. Oke. Betul. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan apa? Untuk menegakkan syariat Islam, betul? Sebenarnya gini Bang Edis, Islam itu apa sih? Berat. Islam itu orang yang taat. Sebentar Bang Edis, sebentar Bang Edis. Jangan gini Bang Edis, jangan samakan saya dengan Islam yang lain ya. Jangan samakan ya. Islam itu Bang Edis, itu hanya ketaatan, kepatuhan, berserah diri itu namanya Islam Bang Edis. Saya tidak menganggap ya di luar Islam non Islam itu kafir, bukan ya. Itu beda dengan saya, beda ini. Orang kafir itu yang tidak beriman, bukan tidak berislam Bang Edis. Jadi beda, jangan samakan dengan saya dengan yang lain. Makanya saya mau naik itu. Saya beda dengan yang lain. Bedanya itu bukan begini Pak 80% Susilo, biar kita tidak salah paham dulu ini. Gini Bang ya, Bang atau Pak Susilo, begini. Pertama-tama saya hanya ingin tahu dengan pasti nih. Apakah Anda dalam posisi seorang Muslim di mana Anda menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya, betul? Betul, ya betul. Oke, kalau Anda patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk ditegakkannya syariat atau hukum Islam, betul? Betul, ya. Nah, sementara TNI akan menjadi garda terdepan, akan membubarkan itu. Coba misalnya, ada salah satu organisasi yang sudah dibubarkan, namanya itu HTI. Tentu Anda tahu nih. Kemarin, waktu zaman Pak Jokowi, ada salah satu organisasi besar yang memperjuangkan supaya ditegakkannya hukum Islam, syariat Islam. Nah, Anda sebagai seorang tentara akan berdiri di garis terdepan bagi siapa-siapa yang ingin main-main macam-macam mengganggu kedaulatan NKRI. Anda akan berdiri di depan menghajar mereka itu. Bagaimana Anda di detik yang sama Anda melawan Allah dan Rasul-Nya, tetapi Anda seorang Ini Bang Edis, kita berbicara diskusi ke sini saja Bang Edis. Kita jangan masuk ke ini ya, ke pemerintahan dulu lah. Kita masuk ke dalam sistem ketuhanan, sistem beragama tadi. Kita kontaknya ke sana ke situ dulu, jangan ke pemerintahan Bang Edis. Nah, itu kan syariat ya, itu kan syariat organisasi dunia. Kita masuk ke ketuhanan atau sistem keagama saja kita. Nanti kalau itu nanti kita agak debat panjang Pak Susilo. Itu nanti kita debatnya agak dogmatis. Kita membahas hal-hal yang bersifat lumrah dulu saja, ilmiah. Artinya begini, mustahil Anda menjadi Islam, tetapi di detik yang sama Anda menjadi abdi negara. Itu mustahil.
Karena ketika Anda menjadi abdi negara, Anda akan melawan Allah dan Rasulnya. Karena negara kita itu tidak menerapkan syariat Islam. Negara kita menolak syariat Islam sebagai dasar negara. Dulu waktu negara kita didirikan, ya Pak Susilo, dulu bentuk piagam Jakarta, sebelum Pancasila itu kan piagam Jakarta. Bunyinya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam. Nah, syariat Islamnya itu dihapus pada waktu piagam Jakarta itu. Artinya apa? Artinya kita bersepakat untuk tidak menggunakan hukum atau syariat Islam. Sementara Al-Quran memerintahkan barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka orang tersebut adalah orang-orang kafir. Makanya seperti saya nggak usah sebutkan namanya ya, nanti agak gini. Orang-orang yang kemarin ditangkepin atas kasus terorisme, mereka itu kan memperjuangkan apa? Memperjuangkan syariat Islam. Menegakkan syariat Islam itu perintah Allah dan Rasulnya. Makanya saya bilang kemarin, ini kita ada dalam satu dilema Pak Susilo. Salah satu dilema kita itu begini, orang Muslim disuruh menegakkan syariat Islam, negara ini menolak syariat Islam. Makanya para teroris-teroris itu mengatakan bahwa Anda dan polisi itu togut. Begitu. Tapi mereka punya dasar loh. Mereka itu punya dasar Al-Quran. Nah, saya berada dengan Anda ini dalam satu, kita duduk di tempat yang sama ini. Saya bersama-sama dengan Anda, kami masyarakat bersama-sama dengan Anda sebagai pihak-pihak yang mempertahankan NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari rongrongan orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam. Gitu. Tentara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dua badan, dua lembaga yang berdiri untuk memperjuangkan supaya NKRI tetap terus berdiri. Makanya Pak Susilo akan menjadi musuh orang-orang itu yang ingin menegakkan syariat Islam. Tetapi bagaimana Anda mengaku Islam di saat yang sama ini? Gitu loh. Itu problem kita sebenarnya. Gini bang. Abang ini konteksnya Islam ini ke syariat dunia, Bang Edis. Saya tadi kepinginnya, tadi kan saya itu karena mendengar bahwa 80% Islam itu itu tidak tahu agama, ikut-ikutan itu loh. Tadi saya mau membahas di situ. Saya nggak mau yang ke ranah situ dulu, Bang Edis. Saya pengennya yang tentang sistem keagamaan, sistem ketuhanan yang saya maunya ini malam ini, Bang Edis ini. Selama ini Bang Edis ya, itu tadi kebanyakan kenapa ini saya perhatikan itu dari para Islam itu pada tumbang lah katakanlah dengan Bang Edis ya. Masing-masing semuanya itu memakai literasi teori saja. Mohon maaf termasuk Bang Edis juga itu karena mempunyai banyak referensi teoritis yang banyak mungkin jadi bisa menumbangkan siapapun kan gitu kan. Tetapi kalau dengan saya beda Bang Edis. Kalau saya memang pelaku, makanya saya meskipun saya pakai ini, saya pengen tak lepas ini karena berbicaranya masalah pemerintahan. Saya pengennya berbicara masalah agama ini. Tujuan kita adalah untuk mempersatukan agama. Agama itu satu untuk semuanya. Kalau bagi saya Bang Edis, saya tidak peduli mau agama siapapun itu adalah saudara saya. Saya ingin bersatu. Bersatu itu Bang Edis. Saya sangat senang dengan niat mulia Anda Pak Susilo. Tetapi itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Menurut ajaran agama Islam, selain daripada orang-orang Islam, itu adalah orang-orang kafir. Bukan Bang Edis, itu beda. Makanya saya katakan itu beda. Orang Islam, orang kafir Bang Edis, orang kafir itu tidak beriman, bukan berislam. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hanya beriman, tapi beriman yang dimaksud di situ, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya di situ adalah Allah dan Muhammad. Bukan Bang Edis, gini Bang Edis, ya itu adalah kualitas Bang Edis. Pertama itu adalah manusia Bang Edis ya, manusia.
yang mendapatkan perintah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu ya. Kemudian di atasnya itu orang beriman, berislam dulu. Orang berislam itu orang yang taat patuh tunduk kepada manusia utusan itu berislam. Kalau sudah nanti ada perjanjian baiat lah atau dibaptis itu nanti masuknya ke beriman. Beriman setelah orang beriman itu nanti naik lagi ke berhijrah. Berhijrah nanti masuk ke berjihad. Berjihad masuk ke ketakwaan. Oke, Itu sekarang begini saja nih ya biar kita ini. Gini, Pak Susilo, ada nggak anggota TNI yang berbelot akhirnya gabung dengan kelompok-kelompok teroris? Oh, nah itu personal Bang Edis. Nah itu personal. Iya, tapi ada kan? Jangan semua, enggak semua ya. Ada ya, ada personal. Ada, mereka menyolong senjata itu. Kasus-kasus yang kemarin itu ditangkap, ada anggota TNI yang berbelot ke mereka kepada gerakan-gerakan Islam, kemudian mereka nyolong senjata di situ. Makanya itu diburu itu kan. Nah, gini. Kenapa ada seperti itu? Oh, itu personal Bang, karena itu tidak mempunyai apa ya istilahnya pegangan apa namanya itu aturan dari agama tidak mempunyai Bang. Oke, sekarang begini. Menurut Allah dan Rasulnya, mana yang harus lebih diikuti oleh umat manusia? Hukum kafir, buatan manusia, atau Al-Quran dan As-Sunnah? Rasulnya Bang Edis. Oke, menurut Rasulnya, apa hukumnya bagi orang-orang yang tidak memutuskan perkara berdasarkan syariat Islam? Gini Bang Edis, maaf Bang Edis. Bang Edis bilang Rasul itu Nabi Muhammad atau bukan? Muhammad. Itu beda loh ya. Muhammad. Bukan mesti. Kita harus bisa membedakan Bang Edis antara Nabi, Rasul dan Rasulullah itu harus beda. Kita membedakan Bang Edis. Ini ya biar nanti tidak jauh kemana. Kalau Nabi Muhammad itu adalah manusianya. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi itu adalah manusianya Bang Edis. Kalau Rasul itu nabi atau manusia yang diutus oleh Tuhan menjadi seorang utusan atau rasul itu rasul. Kalau Rasulullah atau Roh Kudus itu adalah rahasia Tuhan yang di dikasihkan seorang utusan. Contoh kayak Nabi Isa atau Yesus ya, itu kan diberikan Roh Kudus. Makanya tiga dalam satu, saya setuju itu Trinitas Kristen itu kan 3 dalam 1 kan. Di Islam juga ada ini tuh. dalam 1 Bang Edis. Ya. Padahal di dalam Islam itu Bang Edis. Kalau di Trinitasnya Kristen saya tahulah Isa atau Yesus, kemudian Roh Kudus ke Allah Bapa. Di dalam Injil ada kan? Saya adalah jalan keselamatan ya. Tidak ada yang bisa ketemu Allah Bapa kecuali melalui aku kan gitu kan. Itu di Islam juga ada namanya itu wasilah. Sama sebenarnya dengan Trinitas itu sama. Kalau di agama Islam itu kan dulu yang 1500 tahun yang lalu itu kan Nabi Muhammad Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang gini saja supaya kita tidak panjang lebar begini Pak Susilo. Ya. Al-Qur'an mengatakan barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Ya. Ayatnya apa? Surat Al-Maidah ayat 47. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Apakah pemerintah memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah? Atau menggunakan syariat Islam? Pemerintah tidak. Pemerintah beda Mas. Pemerintah itu tentang hukum dunia. Kalau artinya mereka itu adalah orang-orang fasik menurut Al-Quran. Itulah kenapa para teroris itu menargetkan pemerintah karena mereka itu pihak togut, orang-orang yang menghalang-halangi ditegakkannya syariat Islam. Tapi Pak Susilo tidak paham-paham juga. Intinya begini, kalau sayangnya Pak Susilo, saya bukannya apa ya, mungkin Pak Susilo ini
Saya nggak tahu apa pangkatnya atau apa. Tapi kalau Pak Susilo sering ngobrol-ngobrol dengan orang-orang, nah tuh pangkatnya sudah apa itu? Saya nggak tahu itu apa. Gini, kalau di orang BNPT, ya orang-orang BNPT itu tahu Badan Penanggulangan Terorisme itu mereka tahu itu. Apa sebabnya jadi ada teroris itu? Karena mereka ingin menegakkan syariat Islam. Itu perintah Al-Quran dan Muhammad. Tetapi makanya saya bilang orang Islam itu harus hidup di dalam kemunafikan. Salah Bang, gini loh Bang Edis, coba gini Bang Edis ya, coba pahami Bang Edis. Islam itu apa sih Bang? Islam itu artinya tadi sudah Anda jelaskan. Islam itu adalah Islam itu Bang, orang berserah diri atau patuh taat tunduk kepada Muhammad dan Allah, betul? Utusan bukan Muhammad Bang, Muhammad itu sudah wafat yang 1500 tahun yang lalu. Sekarang bukan Muhammad lagi Bang Edis. Terus? Sekarang itu ada seorang manusia utusan, itu masih ada. Siapa? Jadi di dalam ayat gini Bang Edis, kalau ayatnya Al-Quran ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum. Ada seorang utusan atau rasul di kaummu sendiri, di kita sendiri nih Bang Edis. Kalau Nabi Muhammad katamun nabi itu memang Nabi Muhammad katam, tak nama Nabi, bukan berarti seorang rasul atau utusan itu sudah katam. Berarti masih ada Nabi setelah Muhammad? Bukan Nabi Bang Edis, Nabi itu sudah katamun nabiyina. Di dalam jadi setelah Nabi Muhammad itu ada dikatakan al ulama warasatul anbiya, namanya wali yang mursyida Bang Edis. Jadi masih saat ini pun ada seorang manusia utusannya ada. Itu Bang Edis. Oke lah, baik. Artinya kita sudah saling menyampaikan pendapat masing-masing. Biarlah penonton yang menarik kesimpulan ya, Bang atau Pak Susilo ya. Sebentar Bang Edis, belum mah. Apa itu? Yang ini yang kontak ini Bang Edis. Bang Edis kan rata-rata yang saya dengarkan itu kan masing-masing orang, Bang Edis maupun yang lainnya itu kan saling membenarkan diri kan. Bang Edis juga mempertahankan agamanya, yang lawan debatnya atau lawan diskusi itu juga mempertahankan agamanya kan gitu. Seharusnya Bang Edis bukan seperti itu, sistemnya itu bukan begitu Bang Edis. Seharusnya itu agama yang satu, agama tauhid itu adalah satu untuk semuanya. Tuhan kita yang esa itu sama Bang Edis, cuman namanya beda kok. Sama dari mana? Tuhannya orang Tuhannya orang Islam itu adalah Allah dan Muhammad. Tuhannya orang Kristen Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini Bang Edis contoh ya. Bang Edis ini saya menamakan mungkin air minum, saya menamakan banyu atau ya kalau itu hanya beda nama, tapi subjek yang dibahas sama. Begini Pak Susilo. Kalau memang Tuhan kita sama, tidak mungkin perintahnya itu lain. Kalau Anda tadi bilang, kalau saya bilang itu air minum, kalau Anda bilang banyu, sama itu pengertiannya. Tetapi masalahnya, kalau Anda bilang Allah sama dengan Bapa di surga, samanya dari mana? Perintahnya beda. Allah memerintahkan manusia datang ke Arab, memutar-mutarin batu dan menciumi batu. Bapa di surga tidak pernah memerintahkan itu. Jadi beda. Jadi Bang Edis gini Bang Edis, asal mulanya Bang Edis, Tuhan itu adalah yang sama. Pada masanya 0 Masehi, itu seorang utusan Nabi Isa atau Yesus, itu memang itu adalah seorang utusan yang mendapatkan wahyu. Intinya Bang Edis, intinya seorang rasul itu Allah ini atau Tuhan ini ingin dikenal oleh makhluknya. Sekarang begini. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa di abad pertama ada rasul atau utusan, apa yang disampaikan? Siapa nama rasul itu dan apa yang disampaikan? Biar kita tidak bingung-bingung. Yang pertama atau abad? Yang pertama di abad pertama siapa rasul itu? Kemudian dia memberitakan apa? 0 Masehi, Bang. 0 Masehi maksudnya. 0 Masehi siapa rasul itu dan apa yang diberitakan? Oh, Isa, berarti Isa. Intinya gini, baik. Saya ikuti dulu narasi Anda. Tahun 0 Masehi
ada Rasul bernama Isa. Dia memberitakan apa itu? Pada intinya Bang Edi, semua Rasul itu ingin memperkenalkan kepada Tuhannya. Iya, siapa Itu, Tuhannya? tapi syariatnya. Siapa Tuhannya? Ya Tuhan. Tuhan kalau zaman dulu dinamakan Allah Bapa. Kalau di zamannya Nasrani Jadi apa Isa, namanya itu jadi Isa memerintahkan supaya memperkenalkan Tuhan Bapa. Iya, iya, Di dalam melalui Al-Quran. itu tadi. Justru di dalam Al-Quran itu adalah sebuah statement yang menentang laqad kafara lazina qalu, telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa itu adalah anak Allah. Ini bagaimana? Bang Edis, Bagaimana Bang Edis. Anda mengatakan Allah Bang Edis, Isa ini Bang Edis. mempromosikan Allah sebagai bapaknya? Anda sudah bilang kan? Oke lah. Sudah bilang kok. Oke lah Pak Jangan Susilo, samakan begini. saya Saya dengan memberi Islam kesempatan kepada Anda untuk belajar lagi agama Islam. Nanti setelah Anda mendalami agama Islam. Belum selesai Bang. Belum selesai. Jenengan ini gini loh. Bang Edis itu berbicara jangan di Rasul zaman Sebentar, Isa. sebentar. Jangan Apakah Anda Rasul setuju Muhammad. bahwa Allah itu adalah bapaknya Isa? Itu di dalam Isa, Bang, di dalam nol Masehi. mulai bulet kan? Begini, sebentar, Pak Susilo, tenang. Diam dulu. Apakah Biasa, Anda biar sebentar, dulu. tenangkan diri, Iya, tarik iya. napas, hembuskan. Biar saya bisa dulu, Bang. Oke, begini. Belum selesai, belum Sedikit dipotong. aja, Jangan sedikit. dipotong dulu, Bang. Apakah Anda setuju bahwa Isa mengatakan bahwa Allah itu adalah bapaknya? Iya, setuju. Itu di dalam dulu waktu nol Masehi, Bang, sebelum Berarti sebelum dengan Rasul demikian Nabi Anda Muhammad. mengatakan Al-Quran adalah kitab yang sesat karena Al-Quran membantah bahwa Isa anak Allah. Sebentar, Bang. Bang Edis, sebentar, Bang Edis. Bang Edis, coba saya dengarkan dulu ya. Silakan. Dengarkan dulu ya, Bang ya. Silakan. Jadi gini Bang Edis, dengarkan dulu biar nanti sampai juga paham. Bang Edis, Rasul abad 00 itu Masehi itu kan Rasulnya itu Isa. Setelah Isa itu ada 4 lagi. Ada Rasul lagi sebelum Nabi Muhammad lah ya. Yang perbedaannya Bang Edis itu adalah syariatnya. Kalau tujuannya Tuhan itu sama, cuman penamaannya yang berbeda. Kalau di dalam Oke, lalu Kristen- bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang yang berkata bahwasanya Isa itu adalah putra Allah? Sebentar Bang Isa, saya jelaskan dulu. Itu belum selesai, nanti sampai situ ya. Tahan dulu ya, sabar dulu. Nanti sampai situ. Di dalam Rasul Isa, Bang Edis, itu Rasul itu mendapatkan wahyu dari Tuhannya. Ya, itu menjadi kitab Injil. Oke ya. Yaitu pada masa itu mengikuti Injil, itu Injil yang benar. Nggak bisa kita mengikuti Al-Quran saat itu, belum ada Bang Edis. Jangan bahas Al-Quran dulu ya, karena ini di nol Masehi. Oke, kita nggak bicara hal-hal yang bersifat seperti itu. Nanti kita agak ada debat kusir. Gini, intinya Anda setuju bahwa Isa pada waktu itu berkata bahwa Allah itu adalah bapaknya. Iya. Oke, lalu bagaimana dengan pernyataan Al-Quran yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa itu adalah ibnu Allah, anaknya Allah. Oke Bang Edis, gini Bang Edis ya. Syariat Bang Edis itu syariat. Jadi gini Bang Edis, itu kan Trinitas kan Bang? Kristen. Oke lah, ini mohon maaf nih ya Pak Susilo sebentar. Ini saya sangat menghargai apa yang ingin Anda utarakan, tapi begini Pak Susilo, saya sarankan Anda untuk belajar dulu agama Islam. Belajar bagaimana Bang Edi? Saya jenengan juga nggak mau mendengarkan saya kok. Itu Bukan saya tidak mau menyampaikan. mendengarkan, itu tadi sudah sampai keputusan kita bahwa Anda berada dalam kebingungan yang nyata. Bingung bagaimana? Saya itu ini jangan Bagaimana sama- tidak saya jelaskan. katakan bingung? Anda mengatakan bahwa Isa itu anak Allah, sementara Al-Quran mengutuk orang-orang yang berkata Isa anak Allah. Itu nanti dulu Bang Edi. Bang Edi dulu nanti dulu. Ini sekarang konteksnya yang mana? Konteks zaman nol Masehi atau Al-Quran ini? Sekarang kita berbicara di mana dulu? Jangan samakan. Oke, sekarang begini. Coba dengarkan baik-baik.
Apakah Iya, Anda iya, mengimani Al-Quran? Gini Bang Edis, Al-Quran itu bagi saya, Al-Quran dan hadis itu sebagai untuk Bukan. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah Anda mengimani Al-Quran? Al-Quran yang kodim Bang Edis, yang kodim, Yang kodim. sekarang ini Bukan yang dari Al-Quran Al-Fatihah buku sampai ya, Anas? Yang buku ya, bukan yang kitab ya, yang kodim saya, yang kodim. Oh, pantas dia nggak mengimani Al-Quran yang kitab ini. Berarti Anda tidak mengimani Al-Quran yang dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai Anas. Anda tidak mengimani itu? Bang Edis, coba pahami dulu. Al-Quran kodim itu apa sih? Al-Quran kodim itu wahyu yang langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diberi pemahaman. Setelah pemahaman itu disampaikan kepada umatnya. Umat itu baru menuliskan itu menjadi Al-Quran itu. Oke, baik. Apakah Anda mengimani itu yang sudah dituliskan itu? Iya, iman kitab kodim Bang Edis. Iya, Anda imani tidak itu? Buku Al-Quran itu yang dari Al-Fatihah sampai Anas. Itu sebagai untuk misalnya ada turun dari seorang rasul yang utusan. Oke, apakah itu Anda imani? Ini sebagai ya beriman, maksudnya ini Bang Edis. Apa isinya? Isinya sebentar Pak Susilo. Isinya salah satu di antaranya adalah laqad kafara lazina, telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah anak Allah. Itu salah satu isi buku itu. Nah, lalu bagaimana Anda di detik yang sama mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah? Gini Bang Edis, itu syariat Bang Edis. Kita harus berdimensi Bang. Berdimensi gini Bang Edis. Tiga dalam satu. Coba ini saya dengarkan dulu. 3 dalam 1 jangan kudu paham. Kenapa nih jangan malah tidak paham? 3 dalam 1 Bang Edis itu dalam Yesus. Yesus itu di dalamnya itu ada Roh Kudus. Kemudian di dalamnya lagi, titik ke dalamnya lagi, masuk dalamnya lagi itu ada Allah Bapa. Nah, untuk ketemu dengan Allah Bapa itu harus temui dulu seorang utusan itu atau Yesus tadi. Iya, itu saya setuju, tapi bukan itu yang saya tanyakan. Apakah Anda setuju bahwa Isa itu anak? Apakah Anda setuju bahwa Isa itu anak Allah? Ya setuju dari dulunya. Itu ditentang oleh Al-Quran loh. Hal itu ditentang oleh Al-Quran. Kafirlah yang mengatakan bahwa Isa itu anak Allah. Bahkan dikatakan hampir-hampir saja langit terbelah, terpecah karena ucapan mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Gini Bang Edis, kafirnya itu gini Bang Edis. Pahami ya Bang Edis ya. Itu 3. Kalau sulit ini teman-teman, sulit. Oke lah, begini Pak Susilo, sebentar. Begini, kadang-kadang sedikit Pak Susilo. Ini biar saya atur. Saya kan hostnya. Begini, sebenarnya kita itu harus berbicara sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang itu di bidang apa. Sehubungan Anda ini seorang tentara, ya kan? Ya. Anda ini memikul tugas yang sangat mulia. Apa tugas tentara itu? Menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya cuma pesan begini. Kami rakyat ada di pihak Anda dalam hal menjaga kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Tetapi saya cuma mau kasih tahu. Saya cuma mau kasih tahu Pak Susilo. Negara kesatuan Republik Indonesia itu bertentangan dengan negara Islam. Sementara Al-Quran memerintahkan untuk mendirikan negara Islam. Itulah kenapa kalau Anda belajar sejarah, sejak berdirinya, sejak diproklamasikannya kemerdekaan negara kita tahun 1945, 80 tahun yang silam, telah terjadi beberapa kali upaya untuk melakukan kudeta agar negara ini berdiri sebagai negara syariat Islam. Negara Islam, bukan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang harus digodok dulu. Supaya apa? Saya rasa sudah matang, sudah final di ketentara itu sudah final. NKRI itu sudah final. Sementara di luar itu orang-orang Islam masih memperjuangkan syariat Islam. Begitu. Jadi saya cuma sarankan begini. Mudah itu bagi saya. Coba lebih bagus pilih salah satu.
Kalau Anda benar-benar seorang muslim, pasti Anda akan memperjuangkan syariat Islam. Nah, itu bahaya sebenarnya. Ini Bang Edis. Islam itu apa? Tadi saya jelaskan aja. Islam itu orang yang berserah diri, taat Kepada Allah dan Rasulnya. kepada Rasul, bukan Nabi Muhammad lah ya, kepada Rasul yang sekarang Bang Edis, bukan dulu Bang Edis, bukan. Sedangkan gini Bang Edis, kalau kita itu agak Indonesia Bang Edis, sebentar saya ngomong dulu, jangan dulu. Kalau Indonesia itu adalah ranah dunia, sedangkan Tuhan itu ranah akhirat Bang Edis, bukan tidak ada hubungannya. Kalau kita dunia ya kita saling beragama ini kita saling menghormati, udah terbiasa. Jadi Makanya menurut Anda Allah mengatur itu di akhirat atau di dunia? yang gimana Bang Edis? Allah ingin mengatur umat muslim itu di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Nah, itu di dunia menuju ke akhirat. Makanya ada seorang Rasul itu tadi. Ini berat ini. Oke lah Pak Susilo, besok kita lanjut lagi ya. Terima kasih sudah mampir kemari. Kita akan lanjutkan lagi besok. Oke? Puas tidak puas, suka tidak suka, beginilah hasil diskusi kita. Ya. Kita ambil saja hikmahnya dan kebaikannya. Ya. Oke. Sebenarnya masih Terima kasih banyak Pak yang saya Susilo. sampaikan, Bang Edis. Oke, ya. Oke, selamat malam. Terima kasih. Ya. Ya, walaupun dia masih ada wajah-wajah tidak puas ya teman-teman ya. Tapi emang begitu teman-teman. Saya ini hanya mengungkapkan fakta. Saya hanya mengungkapkan apa yang tertulis di dalam Quran dan hadis itu. Ya. Yuk, silakan. Memang yang mau kita undang tuh muslim. Tapi bagaimana kita mau mengundang muslim yang ustadz saja pada takut naik ke sini? Takut mengiyakan saya. Takut mereka mengiyakan saya. Oke, Erik Ranggung. Selamat malam Erik Ranggung. Selamat malam. Ya, silakan Erik Ranggung, nyalakan kamera Anda. Sebentar ya. Itu kan? Anda setuju dengan Bapak tadi tuh? Jangan bahas yang itulah. Sebentar. Ini enggak kita bahas. Setuju nggak dengan pernyataan dia? Pernyataan yang mana? Yang tadi dia katakan bahwasannya Isa itu adalah anak Allah. Setuju? Allah nggak punya anak. Iya, karena memang bukan bidangnya. Ya bayangin, seorang tentara ngomong agama Islam yang nggak nyambung. Oke, apa yang mau Anda sampaikan, Erik Ranggung? Nah, begini ya. Dari tadi saya mengikuti live Edis ya. Tadi Edis mengatakan bahwa asal mula Edis membuka Komal ini karena ada seorang penceramah asal India diundang ke Indonesia gitu kan? Itu salah satu dari sekian banyak alasan. Betul. Begini Edis. Kalau Zakir Naik ya, dia mempersilahkan para agama yang bukan Islam dipersilahkan untuk bertanya. Dia menjawab. Sedangkan si Edis, kamu yang bertanya, Islam yang sudah menjawab. Kan terbalik. Sebentar. Ini bahasamu agak sedikit susah nih. Sebentar. Gini, alasan saya membuka channel seperti ini, ruang seperti ini, itu adalah sebagai sebuah respon dari orang-orang Islam yang suka membahas agama Kristen. Salah satunya adalah Zakir Naik. Ya. Nah, lalu Anda tidak setuju, Anda bersedikit berkeberatan kalau Zakir Naik ditanya. Sejak kapan Zakir Naik bisa ditanya? Yang ada, tenang. Yang ada Zakir Naik itu kalau dibantah sedikit sudah langsung ditarik nanti mikrofonnya. Coba ketika Zakir Naik berdiri di atas podium, dia mempersilahkan memang, silakan Kristen bertanya. Habis itu kalau nggak setuju nggak bisa. Misalnya seorang Kristen tuh nggak setuju dengan jawaban Zakir Naik,
Kristen itu nggak akan dikasih kesempatan untuk melakukan penyanggahan, langsung diambil mikrofonnya, silakan kasih yang lain gitu. Kalau di sini boleh saya kasih kesempatan, justru ini forum yang lebih adil. Anda saya berikan kesempatan untuk menyanggah, Anda saya berikan juga kesempatan untuk bertanya dan ditanya. Lebih adil forum ini. Gimana Anda itu? Adilnya dari mana? Nah, sekali lagi saya katakan ya, sekali lagi ya. Zakir Naik, dia mempersilahkan para orang-orang yang agamanya selain Islam bertanya. Dia menjawab. Sedangkan si Edis ngomong-ngomong terus, pihak-pihak yang di Islam nggak diberi kesempatan untuk ngomong. Nggak Kata sama. siapa ini nekat yang nyata? Oke, coba kamu bertanya. Kamu mau bertanya apa? Apa yang mau kamu tanyakan memang? Oke ya, ini ya. Kalau benar ya, ini ya. Edis tadi mengatakan Yesus itu anak Allah. Berarti dua dong, ada dua Allah, ada dua Tuhan dong, Allah Bapa dan Yesus. Baik, kamu ini salah paham. Saya tidak Yang mengatakan mana yang Yesus, itu? tenang. Saya tidak mengatakan Yesus anak Allah. Saya mengatakan Isa sebagai anak Allah. Dan tadi saya bilang itu tidak benar kalau Isa itu anak Allah, dibantah oleh Al-Qur'an. Di dalam Bible, di dalam Taurat, di dalam Injil, Allah itu tidak pernah ada. Allah itu Tuhan negeri Arab para penyembah berhala. Yang dikait-kaitkan menjadi Tuhan di dalam Taurat dan Injil. Kalau Anda buka Taurat, Anda buka Injil, tidak pernah ditemukan di situ ada Allah. Nggak pernah ada. Allah itu asli Tuhannya orang Arab, penyembah berhala di Arab sana. Di Ka'bah. Udah. Lalu kalau Allah tidak ada dalam Taurat, adakah kata Yesus dalam Taurat? Ada. Mana? Banyak. Nah, mana? Itu sudah sering saya tunjukkan. Mana? Tunjukkan. Oh, mau saya tunjukkan. Baik, saya tunjukkan. Katanya tidak ada nama Yesus dalam Taurat. Ada. Kenapa tidak ada? Tetapi tentu bentuknya bukan. Bentar nih, saya kasih tunjuk ya. Bukan framing. Enggak ada framing. Nih. Saya tunjukkan ayatnya. Apakah ada kata Yesus di dalam Perjanjian Lama? Ada. Siapa bilang tidak ada? Saya kasih tunjuk ya. Misalnya, nih, di dalam 1 Tawarikh, ya, pasal yang ke-24 ayat 11. Yang ke-9 pada Yeshua. Yang ke-10 pada Sekhannya. Ada. Di dalam Ezra juga ada nih. Bani Piahat, Moab, yakni anak-anak Yeshua dan Yoab. Ada. Udah. Yesus itu atau Yeshua itu nama yang lumrah, nama yang biasa di tengah-tengah umat Israel. Udah. Terus yang saya tanya sama kamu, di mana ada nama Allah dalam Perjanjian Lama, dalam Taurat, dalam Injil? Gak ada. Udah ya. Biasa ngomong. Silakan. Di mana ada nama Allah atau nama Ya. dalam Taurat atau Injil? Selama ini saya cuma berdebat dengan seseorang yang cuma tahu terjemahan, bukan bahasa Ibrani asli. Botol. Ya botol. sudah, dalam bahasa Nggak Ibrani serius, asli Bos. apa? Nggak Di mana serius. ada kata Allah? Selama nggak saya sangka, selama ini saya berdebat sama orang botol yang cuma terjemahan, nggak bisa bahasa Ibrani. Jawabannya saja, Bukan jawabannya. Di mana ada kata Allah? Saya maunya bahasa Ibrani, bahasa Ibrani yang mengatakan ada namanya Yesus, bukan terjemahan. Botol, nggak usah angka botol gini, Edis. Aduh, Erik ditanya di mana Allah dalam Taurat dan Injil, lari kemana-mana.
Yang saya tanyakan kepada kamu Erik, di mana nama Allah dan Taurat di dalam Taurat dan Injil? Enggak. Yang saya tanyakan bahasa asli Ibrani yang Baiklah,